Ya, sahabat Guru Muslim kembali lagi dalam program Bincang Sehat dan kita akan lanjutkan pembahasan kita bersama Dr. Rosyadi Aziz Rahmat. Baik, Dok, yang sempat terputus tadi pertanyaan ini mengenai penyebab nih, Dok. Tadi kan ada penyebab yang paling banyak gitu, Dok, untuk penyakit hipertiroid. Ada nggak penyebab-penyebab lain yang menyebabkan timbulnya penyakit hipertiroid ini? Baik. Em, Penyebab hipertiroid yang lain itu ada beberapa keadaan juga ya yang dapat menyebabkan hipertiroid. Iya. Salah satunya adalah peradangan pada kelenjar tiroid sendiri, tiroiditis namanya. Nah, ini juga dapat menyebabkan peningkatan karena meradang, ada peningkatan aktivitas kelenjar tiroid di situ. Akibatnya hormon tiroid akan dihasilkan juga berlebih. Lalu bisa juga karena kehamilan sendiri, kehamilan juga dapat berpengaruh, dapat meningkatkan kadar hormon tiroid. Selain itu bisa juga karena kanker tiroid, kanker kelenjar tiroid, Iya. ataupun bisa juga karena efek samping obat, yang mengandung yodium itu Iya. bisa. Oke, berarti ya cukup banyak juga ya yang menjadi penyebab terjadinya hipertiroid. Nah, saya kembali lagi tadi teringat hipertiroid itu kan kelenjar di sini gitu kan. Ya. Posisinya kan kalau nggak salah di sini ada kelenjar juga ya, posisi Di sebelah ini leher. gitu ya. Apa bedanya itu, Dok, antara kelenjar ini sama yang ada di sini? Baik. Kelenjar di tubuh manusia itu banyak jenisnya. Ada kelenjar yang memang untuk menghasilkan hormon. Iya. Ini kelenjar endokrin istilahnya. Ada kelenjar untuk menghasilkan kelenjar getah bening ya, yang dimaksud di leher tadi. Biasanya yang biji-biji kita rasakan di leher, di belakang telinga, ataupun di ketiak, ataupun di lipat paha. Ini kelenjar getah bening. Oke. Nah, itu adalah tempat aktivitas sistem pertahanan, salah satu sistem pertahanan tubuh kita. Nah, ketika kita misalnya ada luka di ujung jari, biasanya kelenjar getah bening di ketiak yang akan membengkak. Nah, kalau ada luka di sekitar leher, nah itu biasanya di leher. Atau misalnya orang yang mengalami batuk ya, batuk yang lama, misalnya pasien TB paru, tuberkulosis paru. Nah, ini juga kita bisa jumpai kelenjar getah bening di leher ini bisa sampai Membengkak gitu ya. bengkak. Bisa jadi itu merupakan komplikasinya, yaitu tuberkulosis kelenjar. Nah, sementara yang kita maksud kelenjar tiroid di sini adalah kelenjar yang letaknya tepat di depan leher. Nah, bisa kita rasa dia sangat kecil, hanya sebesar ibu jari. Ibu jari, oke. Nah, ini kan letaknya di sini hipertiroid atau kelenjar tiroid. Nah, kemudian biasanya ada juga yang namanya gondok atau gondongan. Nah, ini bedanya apa nih, Dok? Ya, gondok itu adalah penyakit membesarnya kelenjar tiroid. Jadi kelenjar tiroid kita tuh melebihi ukuran normalnya yang sebesar ibu jari tadi, membengkak. Iya. Semua keadaan yang menunjukkan bengkaknya kelenjar tiroid itu ya penyakit gondok ya kita sebut. Nah, ini apakah merupakan suatu hipertiroid? Belum tentu. Jadi hipertiroid dapat menyebabkan gondok, dapat menimbulkan gondok, pembesaran sampai sebesar-besarnya. Lalu hipotiroid pun, penurunan jumlah hormon tiroid tadi itu juga bisa menyebabkan gondok. Nah, Oke. jadi kalau kita katakan penyakit gondok itu hipertiroid, belum tentu. Belum tentu ya. Karena bisa jadi hipotiroid pun dapat menimbulkan gondok. Gondok itu muncul akibat adanya peningkatan rangsangan terhadap kelenjar tiroid. Nah, ini berbagai keadaan ya. Misalnya kalau pada Graves disease tadi, itu sistem pertahanan itu merangsang kelenjar ini
untuk menghasilkan hormon tiroid, akibatnya kelenjarnya meningkat aktivitas, nah sehingga itu muncullah gondok. Atau pada pasien hipotiroid, karena hormon tiroidnya rendah, Iya. akibatnya ini kan hormon tiroid ini mengikuti suatu aturan ya, ada aturan untuk menghasilkan hormon, itu istilahnya hipotalamus hipofisis aksis. Nah, ada rangsangan bertahap, ada rangsangan bertingkat. Nah, yang merangsangnya itu kelenjar dari hipofisis itu mengeluarkan TSH nama hormonnya. Hormon TSH ini merangsang kelenjar tiroid untuk memproduksi T3 dan T4, memproduksi hormon tiroid karena rendahnya hormon tiroid. Jadi akibat hipotiroid, TSH itu meningkat, merangsang kelenjar tiroid. Akibatnya kelenjar tiroidnya membengkak. Walaupun hormon tiroid yang dihasilkan itu tidak cukup, tidak banyak. Nah, tapi karena ada rangsangan yang terus-menerus terhadap kelenjar tiroid, ini yang menimbulkan gondok. Itu yang menyebabkan besar. Misalnya pada pasien kanker tiroid. Nah, ini contoh lain. Kanker tiroid itu justru tidak T3 dan T4 yang meningkat, hormon tiroid meningkat, tapi kita tidak jumpai dia gondok. Tidak ada gondok di situ karena tidak ada rangsangan, tidak ada yang merangsang kelenjar tiroidnya. Tapi pertumbuhan sel yang menghasilkan hormon tiroid tadi itu yang tidak bisa dibatasi. Itulah namanya kanker. Pertumbuhannya meningkat tanpa batas, jumlahnya banyak. Nah, jumlahnya banyak inilah yang jumlah selnya banyak, ini yang menyebabkan hormon tiroidnya banyak, bukan akibat aktivitas, bukan peningkatan aktivitasnya. Nah, ini menarik tadi nih, mengenai ada hipotiroid, itu kan artinya berarti turun gitu kan, sedangkan yang kita bahas adalah hiper gitu ya, kelebihan. Berarti kalau hipo itu berarti yang kekurangan. Nah, ini apakah kebalikan nih, kalau hipertiroid tadi gampang capek, kemudian juga nanti badan bisa drastis menurun berat badannya. Apakah yang hipotiroid ini kebalikan gitu, menjadi kuat, kemudian juga badan menjadi besar, apa gimana nih, Dok? Ya, untuk gejalanya yang bisa dilihat ini juga terbalik, kebalikan dari hipertiroid. Kalau pada hipertiroid itu peningkatan aktivitas, peningkatan metabolisme tubuh, pada hipotiroid justru menurun, berkurang. Makanan yang masuk itu kalau pada hipertiroid diubah menjadi energi, peningkatan aktivitas tubuhnya, peningkatan suhu tubuh. Kalau pada hipotiroid justru disimpan, sehingga pada hipotiroid kita bisa jumpai badannya menjadi melar, menjadi bengkak. Dan pada laki-laki biasanya pada bagian dadanya itu akan membesar, mirip seperti perempuan. Nah, lalu apakah dia justru menjadi kuat? Tidak, karena berat badannya ini berlebih, dia tetap juga akan merasakan mudah lelah, sama seperti hipertiroid. Kalau hipertiroid mudah lelahnya itu akibat peningkatan metabolisme tubuh, cadangan energi itu sedikit. Sementara kalau pada hipotiroid ini justru karena berat badannya berlebih itu dia tidak mampu melakukan aktivitas dengan kelebihan beban gitu ya. Kelebihan beban. Dan pada hipotiroid ini juga tidak tahan cuaca dingin. Jadi kalau sudah hidup AC ataupun tinggal di daerah yang dingin itu sudah tidak tahan. Sementara pasien hipertiroid senangnya itu yang dingin. Yang dingin, tidak tahan panas gitu ya. Yang hipertiroid. Karena suhu tubuhnya yang meningkat kan, jadi ingin dapatkan yang dingin. Sementara hipotiroid ini justru tidak tahan dengan dingin. Jadi kebalikannya gitu ya. Menarik nih, Dok. Kemudian bagaimana sih cara mendiagnosisnya nih, Dok? Mendiagnosis, kemudian kapan sih kita dianjurkan harus langsung berkonsultasi kepada dokter gitu? Baik. Nah, kita jawab dulu kapan berkonsultasi dengan dokternya ya. Nah,
Bapak Ibu, sahabat keluarga Muslim di mana saja berada, kita dapat melakukan deteksi dini sendiri sih di rumah ya. Kalau misalnya kita rasanya kok makan sudah banyak, tapi berat badan menurun, lalu ada rasanya kok badan kok agak panas ya, agak Oke. panas gitu kan. Dari biasanya boleh nanti ambil selembar kertas dengan meletakkan di telapak tangan, kedua telapak tangan, lihat apakah kertas tersebut bergetar. Kalau memang ada bergetar, nah saya anjurkan ini untuk dilakukan pemeriksaan, dilakukan pemeriksaan ke dokter. Oke, berarti yang paling umum, yang paling mudah dengan cara seperti itu ya, Memeriksa tadi diri sendiri. memeriksa diri sendiri. Kalau yang hipo tadi apakah bergetar juga salah satunya? Tidak. Tidak ya. Tidak. Oke. Berarti orang yang kurus, bukan kurus bawaan gitu ya, kemudian Bukan, kurus, kemudian juga merasa cepat lelah mungkin ya tadi ya, cepat lelah, nadinya juga cepat, boleh detak diperiksa nanti jantungnya juga detak gitu ya. jantung cepat, mudah lelah, terus suhu tubuh meningkat, makan banyak, ini boleh diperiksa hormon tiroidnya. Oke. Sangat simpel gitu ya. Yang Simpel, ingin mencoba sahabat keluarga muslim di rumah. Nah, kemudian dokter sendiri nih dari tim kesehatan cara mendiagnosisnya seperti apa nih, Dok? Nah, untuk mendiagnosis hipertiroid itu hanya bisa melalui pemeriksaan darah. Iya. Kalau pemeriksaan fisik yang kita jumpai itu secara klinis bisa kita katakan, oh ini secara klinis menunjukkan gejala-gejala hipertiroid. Nah, untuk memastikannya kita memerlukan pemeriksaan darah. Nah, kalau pemeriksaan klinisnya sama seperti yang kita sebutkan tadi, Iya. bisa dilakukan sebenarnya di rumah untuk mendeteksi diri sendiri. Nah, di klinik ataupun di rumah sakit, ketika bertemu dengan dokter nanti akan dilakukan pemeriksaan seperti itu pula. Diperiksa denyut jantungnya, akan diperiksa juga ukuran kelenjar tiroidnya, lalu juga akan ditanyakan Iya. terkait dengan ini, ada nggak makannya banyak tapi berat badan justru menurun, ataupun ada nggak keringatnya kok berlebih, suhu badannya meningkat rasanya, adakah seperti itu? Biasanya dokter juga akan menanyakan itu. Bila ini secara klinis positif, ada mengarah ke hipertiroid, maka akan dilakukan pemeriksaan darah. Pemeriksaan darah untuk mengetahui kadar hormon tiroid T3, T4, dan kadar TSH. Kita melalui pemeriksaan ini akan dikonfirmasi memang terjadi peradangankah, atau ini justru terjadi penyakit Graves, atau kemungkinan yang lain. Nah, selain melalui pemeriksaan darah, bisa juga pada sentra kesehatan tertentu yang memiliki fasilitas lengkap, itu dilakukan pemeriksaan pencitraan ya, misalnya dengan USG tiroid. Nah, namun ini tidak semua sentra kesehatan memiliki alat tersebut gitu ya. Oke. Ini sangat bermanfaat sekali ya bagi keluarga muslim, terutama yang memiliki berat badan yang ideal kemudian turun drastis, kemudian aktivitas bahkan cenderung lebih berat gitu ya rasanya gitu, walaupun ya kerjanya tidak begitu berat, kemudian berlebihan tidak seperti biasanya, ini perlu pemeriksaan seperti itu ya. Nah, untuk pengobatannya sendiri, Dok, pengobatan hipertiroid ini seperti apa nih, Dok? Untuk pengobatan hipertiroid tergantung dengan penyebabnya. Iya. Jadi nanti digali dulu penyebabnya itu masalahnya apa. Pertanyaan yang sering mengganjal itu oleh pasien, apakah ini perlu dioperasi? Nah, kalau sudah ada disebutkan ini pasien hipertiroid, maka biasanya ketakutan yang muncul di benak pasien adalah
ini harus dioperasi, Harus dibedah gitu harus ya. dibedah gitu kan. Nah, tidak, belum tentu. Jadi ada yang memang perlu dioperasi, Iya. ada yang tidak. Ada yang cukup dengan konsumsi obat. Nah, ini cukup. Oke, oke. Ada juga yang misalnya kondisinya itu akibat konsumsi obat-obatan tertentu. Nah, kalau akibat efek samping obat itu, maka obat tersebut dihentikan, otomatis nanti hormon tiroidnya akan turun sendiri. Atau pada ibu-ibu hamil mengalami hipertiroid dengan bersalin, setelah melahirkan itu nanti akan turun sendiri. Akan normal sendiri Nah, gitu jadi ya. tidak ada perlu operasi, tidak ada perlu konsumsi obat. Oke, oke. Namun misalnya pada pasien Graves disease, Iya. penyakit Graves, ini biasanya memerlukan pengobatan. Minum obat yang rutin, namun obat ini bisa didapat dengan berobat ke dokter spesialis ya, dokter spesialis penyakit dalam. Nah, itu ada dikonsumsi obat selama beberapa waktu, biasa beberapa bulan, dan itu dipantau apakah hormon tiroidnya menurun atau tidak, efeknya dilihat. Oke, oke. Berarti ya sesuai penyebab juga ya. Sesuai dengan Sesuai penyebabnya. dengan penyebab. Oke, menarik Dok. Nah, kemudian ada pertanyaan apa saja perawatan yang mendukung, namun kita tahan sejenak. Baik. Setelah jeda berikut ini kita akan kembali, sahabat program muslim, tetap dalam program Bincang Sehat.